Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang Di akan sana. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan seorang hamba melainkan ucapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa pada sore hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah serta kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau merupakan wakil merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda pada sore hari ini untuk bisa bertanya secara langsung tentunya kepada Ustadz melalui layanan telepon kami di nomor 033154468087, atau Anda juga bisa menelpon kami via WhatsApp di nomor 0821706087, atau bahkan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan alhamdulillah telah hadir membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Ustadz Muhammad Arifin Badri. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana sehat? Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan wa marhaban. Dan sudah siap ya untuk bisa menyapa para pemirsa Fatwa TV tentunya. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Ustadz dalam keadaan sehat dan siap menyapa Anda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang setelah hadir di meja redaksi kami ataupun yang akan Anda tanyakan melalui via telepon pada sore hari ini. Dan kami juga turut menyapa beberapa siaran radio RTVC yang turut merilai acara kita pada sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali kegiatan live interaktif kita pada sore hari ini, marilah kita simak nasihat membuka dari Ustadz guna membuka live interaktif pada sore hari ini. Oleh karenanya kepada Ustadz kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Ada sakit, ada kemiskinan, ada hidup, ada mati, ada tantangan, ada cobaan, dan berbagai macam hal yang tidak kita sukai lainnya. Seringkali ketika hati kita sudah terasa sesak, hati kita terasa terhimpit, merasa berat untuk memikul semua itu, kita merasa perlu satu tindakan, satu aksi untuk meringankan beban pikiran. Namun uniknya, bukan meletakkan, bukan menyelesaikan beban pikiran yang kita lakukan, tetapi menambah masalah dengan curhat, bercerita kepada tetangga, kepada teman. Padahal tahukah Anda, ketika problem rumah tangga Anda, masalah pekerjaan Anda,
masalah rumah tangga dengan anak Anda, dengan tetangga Anda sampaikan ke orang lain. Maka itu akan menjadi beban bagi Anda, karena bisa jadi orang yang hari ini menjadi tempat Anda curhat, dia akan segera membumbuinya, mewarnainya, dan kemudian menceritakannya kembali kepada orang lain dengan narasi dan versi yang berbeda. Anda mengira mendapatkan solusi, Anda merasa plong rasanya ketika Anda telah menceritakan itu kepada orang lain. Padahal sejatinya itu bagaikan menabur sekam ke dalam api. Bukannya semakin padam, namun semakin menjadi masalah bagi Anda. Karenanya, atasyaki, kalaupun kita perlu untuk curhat, maka satu-satunya tempat yang paling indah untuk kita bercurhat, mengeluh, merintih, bahkan meratap adalah Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Yakub alaihissalam ketika didera oleh masalah yang begitu berat dalam rumah tangganya dengan anak-anaknya, beliau tidak curhat kepada orang lain. Beliau tidak mengeluh, bercerita kepada tetangga, tidak. Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya akan mengadukan duka dan deritaku ini kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Aku tidak merasa perlu untuk curhat kepada siapapun. Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika ditimpa kondisi yang serupa, membuat beliau sesak, betul-betul berat memikulnya, dituduh berzina tanpa bisa memberikan pembelaan sedikit pun. Bahkan orang-orang terdekatnya pun mulai terpengaruh dengan isu dan tuduhan tersebut. Nabi SAW sebagai suami pun mulai jaga jarak dengan Aisyah, karena Nabi dalam kondisi SAW dalam kondisi dilema. Maka Aisyah pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sejatinya aku hanya akan mengadukan keluh kesahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ayahnya pun tidak, kepada ibunya tidak. Kenapa? Karena siapapun kita, siapapun dia, tidak akan bisa berbuat apapun. Hanya Allah yang bisa memberi solusi, menyibak problematika kita. Di hari-hari kita menghadapi krisis ekonomi, carut-marut sosial, politik, dan yang lainnya. Curhat di media sosial, mengadu kepada tetangga, kepada saudara, tidak akan membawa solusi. Namun curhat kepada Allah, Allah telah berjanji, kalau kita mengetuk pintunya untuk curhat, mengadu dan mengeluh kepadanya, meratap kepadanya, Allah akan berikan solusinya. Simak janji Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, meminta kepadaku, aku pasti kabulkan. Allah Subhanahu wa taala juga telah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang selalu bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan kepadanya jalan keluar, makhraja, solusi. Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini Anda mengeluhkan lapangan pekerjaan, penghasilan yang surut, atau bahkan mungkin PHK atau lainnya, maka mengadulah kepada Allah, beristighfar, mohonlah ampunan kepada Allah, akuilah kelemahan kita. Karena Allah telah menjanjikan rezeki, kelapangan rezeki itu di tangannya. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduh washkurulah. Pintalah rezeki itu dari sisi Allah SWT. Teruslah beribadah kepadanya dan bersyukur kepadanya. Dan istighfar, mengakui keterbatasan, mengakui kelemahan, mengakui khilaf, mengakui bahwa selama ini kita telah lalai dari Allah SWT. Itu adalah cara paling indah untuk mengetuk pintu Allah dan mengadu kepada Allah tentang dilema kita. Kan Allah sudah mengetahui. Kalaupun kita tidak mengucapkan dengan lisan kita, Allah sudah mengetahui kondisi kita. Maka cukuplah beristighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah man lazim al-istighfar. Siapapun yang terus menerus beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan untuknya, Allah akan sajikan untuknya dari segala kegalauan, kegundahan, Allah akan sajikan untuknya apa? Solusi. Wa min kulli dhikin makhraja. Dan dari segala kondisi yang menghimpit,
Allah akan berikan jalan keluar. Karena itu marilah kita mengeluh, kita merintih, dan kita mengadu kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Percayalah, dunia kita akan menjadi terang benderang. Hati kita akan menjadi lapang, dan semua urusan kita akan menjadi mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Baik, kami ucapkan jazakumullah Iya, khairan Ustadz barakallahu atas nasihat yang cukup sangat amat relate ya Ustadz. Dan semoga kita menjadikan Allah semata sebagai tempat curhat, tempat berkeluh kesah atas segala ujian dan cobaan yang kita alami di hidup ini. Sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada sore hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Baik, kita awali live interaktif kita pada sore hari ini Ustadz melalui pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami tentunya. Pertanyaan yang pertama dari Saudari Sofia. Menjual kembali BBM bersubsidi itu dilarang oleh pemerintah. Dan terbukti saat ini kita dibatasi untuk pengisian menggunakan barcode dan setiap barcode itu dijatah 120 liter per hari. Pertanyaannya bagaimana apabila kita menjual kembali BBM yang disubsidi oleh pemerintah tersebut Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Anda telah membeli dan memiliki dan pembelian itu secara legal, maka secara hukum syariat Anda berhak menjual apapun yang Anda miliki selama penjualan itu tidak menimbulkan kerusakan dan kekacauan. Sehingga ketika Anda membeli dalam kadar jumlah yang telah ditetapkan 120 liter setiap hari, maka itu berarti Anda melakukan suatu tindakan yang legal secara aturan syariat. Karena BBM yang telah Anda beli itu adalah hak Anda, dan setiap orang yang memiliki harta kekayaan apapun bentuknya, maka dia sah secara hukum syariat untuk memindahkannya dengan akad jual beli atau yang sejenis. Wallahu ta'ala alam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Saudari Sofia yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon pertama pada sore hari ini Ustadz. Kali ini ada dari Ibu Nelly dari Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Ya. Saya ini langsung contoh. Ya. Saya punya suatu standing Al-Quran yang tinggi Ya. itu, Ustaz. Jadi bagus dan kokoh gitu. Jadi bisa dipakai untuk baca Al-Quran sambil sholat. Ya. Jadi kepikiran sama saya, teman-teman pasti banyak yang butuh. Jadi saya rencana ini mau manggil tukang las untuk membuat seperti ini gitu. Jadi nanti saya akan tanya berapa modal, berapa upahnya. Dan insya Allah saya juga itu akan saya langsung kawan-kawan hubungi aja tukang las ini, minta sekian harganya gitu. Ya. Apakah mencontoh ini termasuk larangan atau bagaimana hukumnya bagi saya ini Ustaz? Kalau Baik. memang nanti banyak yang berminat. Baik. Boleh Ibu. satu lagi pertanyaan saya Ustaz? Ya, silakan Ibu. Satu lagi begini Ustadz, kita kadang bermuamalah dengan orang ataupun ada misalnya asisten kita yang bermasalah dengan kita, lalu dia berhenti, supaya kita tenang hati kita blokir WA-nya. Apakah salah itu Ustadz? Itu Baik. aja pertanyaan saya. Baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Nelly di Pekanbaru, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang pertama, tatkala kita mau memfasilitasi agar kita tahu biaya produksi suatu barang, maka secara prinsip itu dengan niat baik menolong sehingga teman-teman yang membutuhkan barang yang serupa mendapatkan harga yang recommended, yang murah ya. Maka ini satu hal yang baik. Terlebih standing mushaf tadi atau rak mushaf tadi ataupun meja mushaf tadi itu tidak memiliki hak paten ya, tidak ada hak patennya, sehingga siapapun bisa meniru karena bisa jadi
produsen yang ibu beli darinya itu juga meniru dari orang lain, dari gagasan orang lain. Ya, secara prinsip selama itu belum dipatenkan maka kita boleh meniru, boleh menjualnya, boleh memproduksinya, baik untuk kepentingan personal ataupun komersial. Untuk yang kedua, ketika kita merasa tidak perlu untuk berkomunikasi, ya, maka kita boleh ya memblokir, menghapus nomor siapapun. Selama kita tidak kemudian betul-betul memboikot hingga ketika ketemu kita melengos, ketika ketemu kita tidak mau menjawab salamnya. Jadi sekedar tidak ingin menyimpan nomor teleponnya, tidak ingin membaca WA-nya, tidak ingin WA dia masuk ke HP kita, sah-sah saja. Adapun nanti ketika ketemu langsung di jalan di masjid, ya kita tidak boleh menunjukkan muka masam. Ya kita anggap selesai sudah urusan kita. Sebagai seorang muslim kita tetap bertegur sapa. Sebagai kalau itu saudara ya kita tetap bertegur sapa. Sebagai hak-hak saudara kita tunaikan. Kalau dia sakit kita jenguk. Kalau dia misalnya ada hajatan walimahan misalnya kita datang undangannya, dan kalau mereka butuh kita bantu. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil muslimin an yahjur akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Fayaltaqiyan, sehingga ketika berjumpa saling melengos, saling buang muka. Yang terbaik dari keduanya adalah yang berinisiatif mengawali ucapan salam. Karena kalaupun dia mengkhianati, kalaupun dia menakiti, menipu, ya hanya sebatas itulah hak kita untuk menuntut atau membalas. Selebihnya tidak. Hubungan saudara, hubungan tetangga, hubungan sesama muslim tetap harus ditunaikan. Karena dia menzalimi kita bukan berarti itu alasan yang legal untuk kemudian kita mengakhiri semua hubungan kita dengannya, hak dia atas kita, baik kekeluargaan, tetangga ataupun sesama muslim. Karena itu terukurlah dalam menyinggapinya. Sekedar tidak ingin komunikasi ya boleh-boleh saja. Tetapi ketika nanti berjumpa dalam momentum apapun, di tempat apapun, ya tunaikan hak dia sebagai sesama muslim, sebagai saudara ataupun tetangga atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Ibu Nelly di Pekanbaru yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya pada sore hari ini. Kali ini ada dari Bapak Adi dari Malang, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya ini Pak, Ya. ngurus di masjid itu untuk streaming itu Ustaz. Ya. Nah, kita mau beli software nih Ustaz. Ya. Apakah bisa menggunakan dari dana riba Ustaz? Baik. Gitu aja Ustaz. Baik. Baik, barakallahu fiik wa thabakallahu kepada Bapak Adi di Malang. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Adi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ahli fikih telah membagi harta haram itu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama haram karena fisiknya, bangkai, babi, khamr dan yang sejenis. Maka ini haram atas semua orang. Ya. Adapun kelompok kedua haram karena cara mendapatkannya. Dana riba, hasil menipu, curang dalam perdagangan, korupsi, dan upah-upah atas jasa dan pekerjaan yang haram, konsultan riba dan sejenis. Hasil tukang patung, tukang ramal, itu adalah haram karena cara mendapatkannya, bukan karena fisiknya. Fisiknya tetap uang sama. Maka harta haram kelompok kedua ini kembali terbagi menjadi 2. Kelompok pertama adalah haram atau didapat dengan cara haram, namun kedua pihak suka sama suka. Ya, konsultan riba misalnya, karyawan riba, ya pemilik pekerjaan dan yang bekerja sama-sama rela mendapatkan uangnya, memberikan uangnya. Tidak ada yang merasa dirampas haknya. Maka keharaman barang ini hanya berlaku kepada orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Karyawan di institusi riba misalnya, hanya dia yang haram. Nah, kalau kemudian dana itu diberikan kepada orang lain sebagai untuk membayar hutang, membayar pembeliannya, kalau dia belanja misalnya, atau dihibahkan, disedekahkan,
atau dijadikan sebagai jamuan, maka tamu yang memakannya, yang mendapatkan hadiah darinya, halal untuk memakannya, halal untuk mendapatkannya. Nah, tadi yang ditanyakan, ketika ada kebutuhan masjid terhadap sound system dan yang lainnya, fasilitas yang lainnya, kemudian ada pemilik dana haram dari bunga riba atau mungkin suap dan yang sejenis, maka insya Allah harta itu boleh disalurkan ya, dengan catatan orang yang mendapatkan bunga riba itu harus bertobat ya, tidak ingin mengulang, segera tutup rekeningnya, segera hapus rekening tersebut agar tidak bergulir terus ya, tidak terus masuk dana riba itu. Pindahkan ke lembaga perbankan syariah yang tidak ada bunganya. Sehingga kalau yang sudah terlanjur masuk, terlanjur didapat, maka salurkan untuk kebutuhan-kebutuhan semacam itu, donasikan kepada fakir miskin dengan niat berlepas diri dari harta haram, bukan dengan niat bersedekah, maka itu halal. Nah, harta yang kelompok kedua adalah harta yang didapat dengan cara-cara yang tidak saling rela, merampok, merampas, menipu. Maka harta yang didapat dengan cara seperti ini tanpa ada kerelaan dari pemiliknya harus dikembalikan sebisa mungkin. Kalau tidak bisa ya didonasikan atas nama pemiliknya agar pemiliknya kembali bisa mendapatkan manfaat dari harta tersebut baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu taala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi tentunya bagi Bapak Adi dari Malang yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya melalui pertanyaan sudah masuk di meja redaksi Ustadz. Ya. Kali ini ada dari Saudara Aditya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya apabila zakat harta dipotong secara langsung oleh perusahaan dengan ketentuan 2,5% dari total gaji sebelum dipotong. Ya. Baik, barakallahu fiik wa atabakallah kepada Saudara Aditya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Zakat itu seperti ibadah-ibadah yang lainnya, ada batas waktu, tempat, kadar, dan tata caranya. Nah, dalam urusan zakat harta, sebagaimana zakat fitrah, ada batasan waktu yang disebut dengan haul. Kalau itu zakat harta ya. Kalau zakat fitrah, maka waktunya yaitu di akhir bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri. Maka tidak boleh diajukan sebelum jatuh temponya. Sebagaimana zakat fitrah juga tidak boleh diajukan sebelum jatuh temponya, dibayarkan di bulan Rajab misalnya juga tidak sah. Demikian pula zakat mal. Yang kedua, kriterianya adalah yang berzakat itu telah berkewajiban memenuhi kriteria wajib zakat, yaitu harta yang dimilikinya telah mencapai nisab. Adapun bila yang dipungut itu belum mencapai nisab, maka itu tidak bisa menjadi zakat wajib, tapi hanya sekedar zakat biasa. Dan dari sisi lain, nominal yang dipungut atau dibayarkan pun harus sesuai dengan kadar yang ditentukan, yaitu 2,5%. Kalau itu emas perak atau yang setara dengan emas perak itu uang hari ini, atau 1/10 kalau itu hasil pertanian. Tidak boleh dipungut lebih atau kurang. Nah, kalau zakat itu dikeluarkan setiap bulan, padahal gaji itu berupa uang, maka ini tentu di akhir tahun, apalagi dipungut dari gaji bruto ya, belum dipotong macam-macam, maka tentu ini tidak sesuai dengan ketentuan zakat. Maka ijtihad ataupun gagasan adanya zakat profesi yang muncul di era ini adalah satu pendapat yang sangat lemah ya. Tidak mencerminkan akan aspek keadilan yang menjadi spirit dari syariatnya zakat. Karena itu saya menghimbau kepada para pemberi pekerjaan, pimpinan di instansi, janganlah gunakan skema zakat profesi. Namun edukasilah, sebagai solusinya edukasilah karyawan atau bawahan Anda agar mereka sadar. Pertama, sadar tentang zakat wajib, memahami bagaimana tata cara mengeluarkannya. Dan yang kedua, sadar bahwa di tengah-tengah kita banyak saudara-saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Sehingga mereka akan berdonasi dengan sukarela sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menambah pemahaman tentunya bagi saudara Aditya yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada dari saudara Wiranto. Saya sudah terlanjur terikat hutang riba dan sampai sekarang belum lunas karena saya tidak ada kemampuan. Saya tidak ada kemampuan untuk membayarnya selain dengan mencicil. Hati ana selalu tidak tenang dan ibadah ana tidak maksimal dan tambah banyak masalah di diri sendiri. Saya sudah berusaha bertaubat dan beribadah semaksimal mungkin. Mohon nasihat untuk ana, Ustadz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Wiranto. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, idealnya Anda bertanya sebelum Anda berutang, sebelum mengambil keputusan mengambil pembiayaan berbunga. Karena ketika bertanya sudah terjadi, seringkali yang bertanya setelah terjadi itu bertanya setelah bermasalah, gagal bayar, aset mau disita, atau betul-betul mulai tercekik ya, berat untuk bisa menyelesaikannya. Maka Anda sama sekali dalam kondisi seperti ini tidak memberikan ruang untuk diri Anda sendiri mencari solusi alternatif. Ya, maka karena kondisi memang sudah sempit solusinya, hanya ada satu pilihan, selesaikan. Kalau memang Anda punya aset, jual aset Anda untuk kemudian bisa melunasinya. Ya. Atau kemudian kalau Anda punya saudara, punya kenalan yang bisa menalangi untuk menyelesaikan hutang riba tersebut sehingga lunas, dan kemudian Anda berpindah kepada hutang yang betul-betul sosial menolong tanpa bunga, maka itu solusi yang bagus. Namun kalau tidak, ya tidak ada pilihan lain kecuali Anda selesaikan hutang Anda dan Anda betul-betul bertekad ya. Jawaban saya pasti akan berbeda ketika Anda datang bertanya sebelum Anda mengambil keputusan berutang dengan skema riba tersebut. Masih banyak alternatif solusi yang sebetulnya bisa kita lakukan agar kita tidak terjebak dalam kondisi yang Anda pertanyakan tadi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi saudara Wiranto yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ummu Abdurrahman. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya pengurusan surat menyurat seperti KTP, SIM, STNK, akte kelahiran, dan lain-lain, meminta bantuan calo dengan membayar uang fee. Qadarullah anak tinggal di domisi yang lain, sudah mengurus sendiri berulang setiap pulang kampung, tapi tetap tidak bisa selesai. Apakah berdosa jika menggunakan jasa calo tersebut, Ustadz? Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Jasa itu termasuk akad yang halal secara aturan syariat. Selama jasa yang dilakukan itu adalah jasa yang halal, tidak ada yang bertentangan dengan aturan syariat. Urusan di pemerintahan kita itu dilarang, itu adalah urusan hukum positif. Secara aturan syariat, seperti yang Anda sampaikan sendiri, ketika itu pekerjaan yang halal dan dilakukan secara transparan, secara suka sama suka, maka secara prinsip asalnya adalah halal. Ya, Allah Ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya pada sore hari ini. Yang sudah masuk kali ini ada dari Bapak Ali dari Kalimantan Selatan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ali. Ini ada pertanyaan. Saya statusnya apa? Kerja di bengkel atau mekanik lah. Jual jasa. Yang jadi pertanyaan, setiap konsumen ganti alat, ganti barang, spare part. Kadang spare part itu kan dibawa pulang oleh konsumen. Spare part yang bekas maksudnya. Dan kadang ada yang ditinggal. Yang status ditinggal itu kan sebagai barang rongsok lah. Dan kadang-kadang saya jual ditimbang. Apakah itu termasuk barang orang yang dijual atau gimana itu hukumnya? Baik, Bapak. Apakah paham pertanyaannya? Baik, ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Ali di Kalimantan Selatan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, memang
ketika kita punya otomotif misalnya kendaraan, ganti ban bekas yang sudah kita anggap itu sudah tidak layak, seringkali kita tinggal di tempat kita membeli ban baru. Padahal ban bekas itu masih ada nilainya, kalau dijual masih bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Nah, seringkali jumlah bahan spare part bekas itu menumpuk dan banyak oleh bengkel, oleh tempat jual spare part itu kemudian dikilokan, dijual ke pengepul bahan besi tua atau mungkin pengepul bahan bekas. Hal seperti ini halal karena pemiliknya ketika tidak mengambil, tidak membawa pulang itu berarti telah merelakan. Walaupun itu tidak diucapkan secara lisan, namun secara tindakan, ya, tindakannya itu adalah sebuah pernyataan sikap bahwa dia tidak lagi butuh dan merelakannya terserah kepada bengkel atau tempat spare part untuk diapakan, baik dibuang ataupun dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya atau mungkin direparasi, direkondisi untuk kemudian dijual ulang, ya itu terserah saja. Karena itu secara prinsip itu insya Allah halal, wallahu ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Bapak Ali dari Kalimantan Selatan yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ummu Akmal dari Kalimantan Timur, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Ya. Ana belum ini Ustadz, Ana belum bayar komite. Alasan Ana tidak bayar komite karena ada peraturan pemerintah. Komite sekolah ini, Ibu. Iya, komite sekolah. Mm-mm. Jadi kan ada peraturan pemerintah itu kalau komite itu sukarela. Sedang di sekolahan Ana itu kami itu ditentukan jumlah dan batas waktunya. Nah, karena Ana belum bayar komite, di tag nama Ana tuh di dalam grup yang belum bayar. Terus ada orang tua yang bilang, kalau tidak ridho kayak mana katanya. Sedangkan kamu belum bayar, anakku sudah bayar, terus kita sudah sama-sama merasakan manfaatnya. Nah, gitu. Habis itu yang kedua, di daerah kami ini kan ada beredar surat larangan pungutan perpisahan dari Dinas Pendidikan. Nah, dari sekolah kami juga ditentukan nilai uangnya segini buat perpisahan misalnya. Senilai misalnya 500.000. Nah, dari komite ini yang bertugas untuk mengumpulkan uang perpisahannya ini Ustadz. Nah, dari komite di-tag lagi nama kami di grup itu karena kami belum bayar perpisahan. Terus katanya baju perpisahan ini sudah jadi. Nah, jadi dari pihak komite disuruh segera mengambil dan melunasi ini uang perpisahan. Apakah misalnya kami tidak membayar itu termasuk hutang bagi kami, Ustadz? Baik. Ya, sudah cukup Ibu. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athapullah kepada Ibu dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang ini bagian dari carut-marut pengelolaan pendidikan di negara kita ya. Antara pusat, daerah dengan lembaga pendidikannya ataupun sekolahnya seringkali tidak matching ya. Masih sering terjadi tumpang tindih dan bahkan kebijakan dan sikap yang berseberangan. Nah, dari sisi lain, ketika ada pembayaran atau pemungutan uang untuk pengadaan uang seragam lah ataupun kegiatan yang lainnya, seharusnya dasarnya adalah sukarela. Sekolah tidak boleh memaksakan, seharusnya opsional bagi yang mau ikut. Misalnya acara pesta perpisahan, silahkan kontribusi per orangnya sekian rupiah. Bagi yang tidak mau ya sudah tidak usah ikut dan tentu tidak harus bayar. Namun yang terjadi, sekolah pun juga tidak mengindahkan himbauan dari pusat dan juga memaksakan kegiatan tersebut. Kalaupun secara lisan tidak memaksakan, namun mendesak seakan-akan itu adalah sebuah kewajiban. Maka di sini kita harus realistis. Karena bisa jadi kita tidak bayar, namun anak kita ikut merasakan manfaatnya, ikut dalam perpisahan, ikut dalam kegiatan tersebut. Tentu ini ya dari sisi kita tentu tidak tepat.
Kalau memang kita tidak bayar, ya jangan ikutkan anak kita dengan segala resikonya. Anak kita nangis lah, anak kita lain macam-macam lah. Anak kita mungkin misalnya nanti dikucilkan oleh temannya karena merasa tidak ada kebersamaan, tidak peduli dengan kebersamaan. Nah, itu adalah resiko, adalah pilihan gitu. Namun secara tinjauan syariat, ya harusnya ada kesepakatan, ada kerelaan. Maka ketika orang tua berada dalam kondisi semacam ini, selain carut-marut pengelolaan dan juga skema yang kadang kurang baik tersebut, kita juga harus realistis. Anak kita apakah betul-betul bisa komitmen tidak ikut mengambil manfaat, tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kalau ikut berarti yang kita juga salah. Kenapa? Merasa mendapatkan manfaat, mendapatkan fasilitas tapi tidak mau bayar. Karena itu ibu tentu lebih tahu bagaimana solusinya, karena dari sisi ibu belum tentu mampu mencegah anaknya untuk ikut, untuk tidak ikut. Maka realistislah dalam menangani masalah semacam ini. Wallahu ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Ummu Akmal dari Kalimantan Timur yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bustanuddin dari Solok Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Begini Ustaz, Ya. kalau seandainya kita ingin mendirikan koperasi di satu instansi atau di RT gitu Ustaz, kita harus memakai satu orang pegawai. Jadi dari mana diambilkan dana untuk pegawai itu Ustaz? Sebabnya kita sifatnya koperasi simpan pinjam, jadi bukan barang, jadi uang yang diterima dari dari mana diambilkan gaji pegawai? Kalau tidak mengambil keuntungan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa tabarakallah kepada Bapak Bustanuddin. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak Bustanuddin, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Kalau memang itu simpan pinjam ya, bukan koperasi jual beli, maka kita harus ingat spiritnya simpan pinjam. Spiritnya itu adalah sosial, tolong menolong. Sehingga ketika tolong menolong ya tidak boleh ada keuntungan. Tidak boleh ada keuntungan. Yang kedua, karena spiritnya adalah tolong menolong, maka semua anggota koperasi harusnya juga sadar bahwa operasional koperasi itu harus dipikul bersama secara berimbang. Maka seharusnya dari manajemen itu kan sudah tahu sudah bisa memperkirakan kos operasional koperasi dalam 1 tahun itu adalah sekian rupiah, misalnya 30 juta rupiah untuk listrik, misalnya maintenance dan kemudian upah karyawan dan lain sebagainya, 30 juta. Maka 30 juta itu di breakdown kepada semua anggota. Berarti anggota harus iuran untuk operasional koperasi. Sehingga secara proporsional, kalau anggotanya 30 ya berarti per kepala akan dibebani menjadi 1 juta. Atau proporsional sesuai dengan pemanfaatan. Anggota koperasi yang meminjam ya dibebani operasional sebesar porsi yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak ada bunga, tidak ada keuntungan. Yang ada adalah komitmen bersama untuk membiayai operasional ini. Karena kalau itu adalah dari anggota untuk anggota seperti spiritnya ya, tidak ada lagi masyarakat luar yang ikut meminjam, betul-betul dari anggota untuk anggota, seperti dana arisan anggota karyawan misalnya atau keluarga, ya maka setiap anggota memikul sejumlah beban sesuai dengan porsi yang harus dia bayar, artinya sesuai dengan persentase keanggotaan. Wallahu ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Bapak Bustanuddin dari Solok yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pada sore hari ini Ustaz. Ya. Masih dari website. Dari Saudara Lukman dari Palembang. Saya jual getah karet ke pabrik yang pembayarannya ditunda dengan alasan keuangan.
Pihak ketiga bisa membayarkan secara kontan dengan ketentuan dipotong 0,5%. Pertanyaannya bagaimana hukum kasus tersebut Ustadz? Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum wa tabakumullah kepada saudara Luqman atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Istilah praktek semacam ini adalah diskonto. Adanya diskon dari nominal hutang, nominal piutang kita yang nanti itu akan menjadi keuntungan dari pihak yang memberikan diskon. Atau membeli, istilahnya ya, membeli surat utang kita itu, piutang kita dengan diskon tertentu. Praktek semacam ini adalah riba. Karena berarti kita punya piutang atas koperasi atau atas PT yang jatuh tempohnya itu 1 bulan yang akan datang. Nah, karena kita tidak sabar menanti, kita ingin dana itu cair hari ini juga, maka piutang kita, nilai penjualan karet kita itu misalnya 100 juta, kita jual seharga 99, 98. Ada diskon 2 juta atau diskon 1 juta di situ. Maka diskon semacam ini adalah riba, karena berarti pihak ketiga nalangi, ngutangi kita sebesar 97 atau 98, kemudian pada saatnya jatuh tempo, pihak ketiga itu akan mendapatkan pembayaran lengkap, yaitu 100 juta. Dan itu adalah riba, seperti sabda Nabi SAW, kullu qardin jaranafan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Allah Ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi saudara Luqman ya dari Palembang yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada dari saudara Yasir dari Kabupaten Kampar. Ustadz, bagaimana hukum mendapatkan tunjangan gaji dari ijazah yang tidak diakui oleh negara kita? Maksudnya belum mendapatkan pengakuan dari negara. Karena di tempat kami bekerja, untuk orang yang tamatan SMA, beda gajinya dengan tamatan S1. Jadi bagaimana hukumnya tamatan S1 yang tidak resmi tersebut, Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saya terbayang bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang yang lulusan di luar negeri yang jurusannya itu belum bisa disetarakan dengan disiplin keilmuan yang ada di Indonesia, sehingga ijazahnya belum diakui. Kalau belum disetarakan, bukannya tidak diakui, belum disetarakan. Maka ini kembali kepada pemberi pekerjaan. Ketika pemberi pekerjaan telah mengakui sertifikat tersebut, disetarakan, ya itu hak dari pemberi pekerjaan. Sehingga kalau itu diterima, ya berarti akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya orang-orang yang memiliki ijazah yang setara, yaitu sama-sama S1 misalnya. Walaupun ketika kita ajukan ke Dignas, ijazah kita belum disetarakan, karena jurusan ilmu yang kita pelajari di luar negeri di Indonesia belum ada, sehingga belum bisa disetarakan. Semacam ini boleh-boleh saja. Atau misalnya kita pernah sekolah di lembaga yang informal, kursus atau pesantren yang itu informal ya, sehingga dapatnya hanya sepancam sertifikat. Nah, kalau kemudian pemberi pekerjaan mengambil kebijakan bahwa pemegang sertifikat tersebut diberikan tunjangan insentif yang setara dengan S1, S2, ya itu adalah kewenangan pemberi pekerjaan. Sah-sah saja. Allah Ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman bagi saudara Yasir yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya pada sore hari ini. Kali ini ada dari Ibu Hilda dari Padang, Fatwa TV. Assalamualaikum. Oh, qadarullah terputus penelpon pada sore hari ini, dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan dari saudari Fitri dari Jakarta. Perusahaan saya bekerja sama dengan artis untuk memasarkan produknya. Perusahaan saya bekerja sama dengan artis untuk memasarkan produknya. Artis tersebut akan membuat konten yang kemudian diposting di sosial media dia. Konten terkadang tidak syar'i, artis tidak berhijab, produk yang digunakan untuk mendengarkan musik.
Saya bekerja di perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan administrasi sehingga artis tersebut dapat menerima pembayaran dari hasil kerja tersebut. Apakah saya dapat dikatakan terlibat dengan kegiatan artis yang dalam pembuatan konten itu tidak syar'i, dan apakah pekerjaan saya ini halal? Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang Anda lakukan itu hanya administrasi, dan administrasi itu halal. Urusan kebijakan bekerja sama dengan artis yang membuat konten yang masih menampakkan aurat dengan musik, dengan hal-hal yang lain, bahkan mungkin ada hal yang di luar itu, maka itu adalah tanggung jawab manajemen, bukan tanggung jawab Anda. Selama produk yang dipasarkan itulah produk halal, elektronik dan sejenis, maka itu halal. Masalah nanti bagaimana konsumen menggunakan itu kembali kepada tanggung jawab konsumen. Seperti Anda ketika berjual beli laptop dan yang sejenis, kendaraan dan yang sejenis, maka itu hukum asalnya halal. Masalah penggunaan yang disalahgunakan dalam tanda kutip ya, disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk hal yang menyimpang, maka itu bukan tanggung jawab produsen ataupun penjual, tapi itu adalah tanggung jawab pembeli. Sehingga Anda tidak ada urusan dengan pekerjaan artis tersebut ataupun bagaimana tersebut melakukan pekerjaannya. Wallahu ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi saudara Fitri yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada dari saudara Agus dari Kabupaten Musi, Banyuasin. Assalamualaikum Ustadz, apakah pahala orang yang memberi tenggang waktu hutang akan terus mengalir setiap hari sampai hutangnya dibayar? Ya, baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah pada saudara Agus di Banyuasin ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, man a'dhara mu'siran, barang siapa yang menangguhkan orang yang kesusahan untuk bayar hutang, kesusahan menyelesaikan kewajibannya, maka Allah akan mudahkan urusan dia di hari kiamat. Allah akan ampuni dosanya. Bahkan dalam riwayat lain, Allah SWT akan membebaskannya dari hisab, sebagaimana dia memudahkan, meringankan orang yang berhutang ataupun membeli darinya. Dikisahkan dari dalam hadis yang sahih bahwa di hari kiamat kala akan ada orang-orang sebelum kita, dari kalangan umat sebelum kita, yang ketika dibangkitkan ditanya Allah SWT, apa pekerjaanmu di dunia, apa yang kau lakukan dengan seluruh harta kekayaan, fasilitas yang aku berikan kepadamu? Katanya, aku dulu seorang pedagang, dan kebiasaanku ketika berdagang, aku mudahkan bagi orang yang mampu, dan kalau ada orang yang tidak mampu, aku tangguhkan dia, aku beri tangguh. Maka Allah SWT kemudian berfirman, aku lebih pantas untuk memberi tangguh dan memudahkan urusanmu. Maka kemudian orang itu dimudahkan hisabnya dan diperintahkan untuk dimasukkan dalam surga. Allah Ta'ala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga bisa menambah pemahaman yang baru tentunya bagi penanya yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk dari website. Oh, mohon maaf, kali ini sudah ada yang tersambung melalui layanan telepon. Pada sore hari ini akan ada dari Bapak Rusdi dari Aceh, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Ya, kami mau menanyakan masalah riba ini, Ustaz. Ya. Yang pertama sekali, kami ada satu yayasan. Yayasan itu ditentukan oleh undang-undang tentang yayasan, dan anggaran dasar yayasan yang kami punya sendiri itu menentukan masa kerja kepengurusan hanya 5 tahun. Sekarang sudah berlangsung sudah 14 tahun tidak diremajakan. Saya sebagai pengawas telah memperingatkan pengurus 4 kali. 2 kali secara lisan, 1 kali dalam rapat, 1 kali lewat surat. Surat saya ini saya tembuskan ke pihak lain, ke wali kota, ke Kopertais, ke tempat-tempat lain. Apakah cara saya ini termasuk riba, Ustaz? Karena sudah saya keluarkan berita ini kepada wali kota, kepada Kopertais dan lain-lain. Itu yang kami tanyakan, Ustaz. Terima kasih atas jawaban.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rusdi di Aceh atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang Bapak lakukan ini justru adalah kewajiban Bapak sebagai pengawas. Bapak memang punya kewajiban secara hukum, secara syariat untuk memberikan saran dan pengawasan, teguran ataupun kritikan kepada manajemen, kepada yayasan agar mereka berperilaku secara sehat, secara aturan, administrasi, keuangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau yang Bapak sebutkan itu adalah sebuah lembaga pendidikan, maka legalitas payung hukum yaitu yayasan itu akan menjadi tema yang sangat serius untuk kelangsungan dan kebersinambungan lembaga pendidikan yang dinaungi. Nah, kalau struktur organisasi yayasan ini tidak diupdate, maka berarti kepengurusannya telah mati, telah gugur ya, sehingga tindakan apapun yang mereka lakukan itu secara hukum cacat, ya, cacat hukum, sehingga semua produk hukum, baik penerbitan ijazah, penunjukan ketua dan seterusnya itu nanti semuanya adalah ilegal. Dan itu sangat merugikan siswa, merugikan pihak-pihak terkait. Karena apa? Dokumen yang mereka dapat akan menjadi cacat hukum. Ini bentuk kezaliman. Maka apa yang Bapak lakukan itulah sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk apa? Untuk memastikan dan melindungi orang-orang yang punya hak. Nah, kalau sampai ini nanti terungkap dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi sekian banyak orang, maka berarti akan banyak orang yang terzalimi. Dan secara hukum di dunia ataupun di akhirat, siapapun yang menyebabkan hak orang lain itu terkurangi, terhalangi, maka dia berdosa dan secara hukum juga bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dunia ataupun di akhirat. Yang Bapak lakukan itu adalah sebuah tanggung jawab. Kalau Bapak diam, justru Bapak dosa. Justru Bapak ikut memikul dosanya, mendolimi banyak orang ya. Wallahu taala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Bapak Rusdi dari Aceh yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kali ini ada dari Ummu Muats dari Bandung. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukum mengikuti e-marketing affiliate pada e-commerce tertentu? Karena banyak sekali sekarang ahwat-ahwat mengikutinya tersebut. Karena cara kerjanya cukup daftar kepada pihak e-commerce tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian setelah menjadi member, tugas kita hanya sering membuat konten dan salin tautan barang yang ada di toko seller tersebut ataupun mall. Dan jika ada yang beli, maka kita dapat komisi. Apakah dengan cara itu diperbolehkan? Ya. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Praktek semacam ini adalah sebuah praktek rekomendasi. Adalah kita menjual jasa untuk mempromosikan, dan itu secara prinsip halal dengan catatan produk yang kita rekomendasikan itu halal. Dan transaksinya pun halal. Jangan sampai transaksinya ternyata dengan pay letter yang ada bunganya, dan itu haram tentunya. Kita tidak boleh merekomendasikan, tidak boleh mempromosikan. Yang kedua, dari sisi konsumen, ketika kita mengendorse, mempromosikan, memberikan links, itu adalah sebuah rekomendasi. Kalau itu ternyata tidak jujur, tidak sesuai dengan yang kita sampaikan, dan kita tahu bahwa itu ada penipuan, ada manipulasi, maka kita juga bertanggung jawab secara syariat. Kita telah berbuat dosa, mengkhianati, menipu, merekomendasikan hal yang tidak recommended. Maka sebelum ikut dalam praktek afiliasi semacam ini, rekomendasi, follower dan sejenisnya, hendaknya kita atau mengendorse ya, hendaknya kita betul-betul verifikasi bahwa produknya bagus, transaksinya secara halal, dan hingga kita tidak mengkhianati para konsumen. Karena kebanyakan mereka bisa jadi, atau banyak dari mereka bisa jadi membeli memang karena rekomendasi Anda dan orang yang seperti Anda. Kalau ternyata rekomendasinya itu bodong, tidak sesuai dengan fakta, ya berarti Anda akan memikul dosanya. Wallahu ta'ala alam.
Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Umu Muaz dari Bandung yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Pada sore hari ini ada dari Umu Akmal dari Kalimantan Timur, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Ya. Silakan. Ini yang perpisahan tadi, ini kan perpisahannya belum dilaksanakan Ustaz. Maaf, suaranya kurang jelas ya Bu. Halo, maaf suaranya kurang jelas ya Bu. Ya baik. Begini Ustaz, perpisahan itu belum dilaksanakan. Cuma dari komite ini maunya kami segera membayar iuran perpisahan itu karena katanya seragam perpisahannya sudah mau dibagikan. Jadi gimana Ustaz? Apakah kami ambil atau tidak? Tapi kami nggak mau ikut perpisahan Ustaz. Dan apakah ini termasuk hutang? Ya, baik. Baik, barakallahu fiik wa tafadhal kepada Ummu Akmal ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Akmal, pemirsa dan seluruh penyimak dimanapun Anda berada. Kalau memang dari Ummu Akmal komitmen dengan resikonya ya, tidak ikut perpisahan dan lain sebagainya, dan siap nanti misalnya dengan resiko bahwa mungkin anak kita akan nangis, rewel dan lain sebagainya karena iri dengan teman-teman yang ikut perpisahan acara dan lain sebagainya, ya itu adalah pilihan Ummu Akmal. Alias tidak ada kewajiban secara aturan syariat. Namun kalau ternyata akhirnya anaknya kita ikut mendapatkan manfaat, ya tentu kita zalim karena kita ikut acara yang kita tidak bayar ya. Semua itu kembali kepada pilihan Ummu Akmal, terserah dengan keputusan Ummu Akmal dengan segala resikonya. Wallahu taala alam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Ummu Akmal dari Kalimantan Timur yang baru saja bertanya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada live interaktif pada sore kali ini Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah membersamai kita pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, dan semoga ilmu-ilmu yang telah Ustadz sampaikan bisa diterima dan bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan beranjak dulu dan jangan lupa untuk menyaksikan Fatwa TV live interaktif setelah ini bersama Ustadz Nizar Saad Jabal dengan tema ilmu waris dan problematika keluarga, Senin pukul 17 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Dan kami juga mengajak Anda untuk bisa membahu-membahu mensupport program dakwah Fatwa TV dengan cara menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening yang Anda lihat di layar kaca Anda. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, berakhir pula kegiatan live interaktif kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kegiatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.